Yuho menunjukkan ekspresi terkejut ketika Dubushi mengatakan bahwa selain menghabisi Su Tianran, masih ada misi lain yang hanya diketahui oleh dirinya dan Doluo Tianyang. Bahkan dengan tegas Dubushi berkata bahwa tidak ada yang rombongan yang perlu ikut serta dalam misi rahasia itu. Dan apa yang harus mereka lakukan adalah menunggu Tianyang menyelesaikan tugasnya. Nah, tujuan Dubushi mengajak Yuho berbicara empat mata malam ini adalah dia berharap apabila situasi menjadi berbahaya, pemuda itu bisa memberikan bala bantuan, utamanya untuk memastikan semua orang dalam rombongan dapat mundur dengan selamat. Ada beberapa hal yang terasa menjanggal dan menyeruak dalam pikiran Yuho ketika bertanya apa yang Dubushi rencanakan untuk dirinya sendiri. Tapi Tiba-tiba saja Dubushi meletakkan sebuah gulungan hitam di depan Yuho yang membuat pemuda itu tidak dapat menahan matanya untuk terbelalak karena gulungan itu sebenar-benarnya merupakan metode kultivasi sekte tubuh yang merupakan pusaka sekte terbatas di bawah penguasaan ketua sekte. Yuho dengan panik atuh ya, buru-buru menolak pemberian Dubushi sambil berkata bahwa dia bukanlah orang yang pantas untuk menerima benda luar biasa seperti ini. Dubushi hanya menghela napas panjang ketika mulai menceritakan bagaimana sekte tubuh mengalami kerugian besar dalam serangan kekaisaran Tianyun dan hampir seluruh generasi muda sektenya telah terbunuh, sementara kesalahannya telah membuat sekte tubuh berkultivasi dengan sekuler hingga tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. 维纳公主尚在。 Yuho mengingatkan bahwa Wena yang memiliki roh pelindung tubuh lebih baik dari dirinya, namun menurut Dubushi merasa bahwa kemahaselatan sekte tubuh yang sudah terlalu ketinggalan zaman hanya bisa diberikan untuk orang dengan pemikiran progresif seperti Yuho. Dubushi berharap metode kultivasi sekte tubuh ini tidak akan tersapu dalam tumpukan sampah sejarah, dan oleh karena itulah dia berharap Yuho mau menerima tugas berat untuk membangkitkan kembali kultivasi sekte tubuh di masa depan. Entah kenapa Yuho dapat merasakan keputusasaan di dalam setiap kalimat Dubushi, dan dari perasaan itulah akhirnya pemilik roh pelindung mata Ashura itu tidak bisa lagi menolak permintaan sang Doluo tubuh. Setelah meninggalkan kamar Dubushi, Yuho yang penasaran langsung membuka gulungan metode kultivasi sekte tubuh dan justru menemukan surat pengantar yang ditulis langsung Dubushi. Dalam surat tersebut Dubushi menceritakan betapa besar penyesalannya karena sudah membuat sekte tubuh terasing dan ditinggalkan oleh zaman. Meski demikian, Dubushi berharap seluruh keturunan sekte menangkap bahwa di masa depan alat pembimbing roh akan berjaya, dan pada suatu waktu di dalam masa depan itu akan muncul temuan yang menggabungkan kekuatan roh pelindung tubuh dengan alat pembimbing roh. Yuho merenung sejenak ketika membaca surat Dubushi sebelum kemudian mengingat bahwa alat pembimbing roh humanoid yang dahulu pernah dia buat seharusnya sangat cocok dengan pemilik roh pelindung roh. Harus Yuho akui bahwa pemikiran Dubushi sangatlah luar biasa, namun sayang dari apa yang dia prediksikan di kepalanya, pemimpin sekte tubuh itu merasa tidak lagi memiliki cukup waktu untuk mewujudkannya. Karena itulah pada akhirnya Dubushi memberikan gulungan rahasia sekte tubuh karena percaya bahwa Yuho dapat mewujudkan impiannya sebagai calon penerus jabatan ketua sekte tubuh yang baru. Singkat cerita, malam hari berlalu dan pagi hari pun tiba ketika rombongan kekaisaran Ryu yang mengawal kaisar dan permaisuri telah berangkat menuju altar persembahan, diiringi oleh sorakan semangat seluruh rakyat kekaisaran karena memang saat ini Su Tianran dianggap kaisar paling hebat dalam sejarah. Tidak lama kemudian rombongan Su Tianran dan Juzi telah sampai di altar persembahan, masih diiringi dengan gaungan doa panjang umur yang terus dilontarkan oleh masyarakat kekaisaran Ryu. Su Tianran bertanya kepada Juji apakah hari ini Doluo dewa kematian Ye Shishui dan guru negara Zongliu tidak hadir dalam perhelatan besar ini. Juzi menyampaikan bahwa sepertinya Ye Shishui memutuskan untuk tidak hadir karena berpikir kalau sekte Roh Kudus yang memang dianggap sebagai public enemy di seluruh benua. Su Tianran juga menanyakan bagaimana kabar putranya Su Tianran, di mana ternyata sang putra mahkota Su Yunshan ini juga tidak benar-benar dikandung oleh Mbak Juzi.
我一定会拼尽全力，但切切实实是我的儿子。 Entah apa yang direncanakan oleh Juji selama ini karena ternyata sang permaisuri kekaisaran Ryu telah memalsukan kehamilannya sendiri. Meski demikian Juji tetaplah orang yang membawa Su Yunhan ke dunia entah dengan cara apa. Dan oleh karena itulah dia berambisi untuk membawa putranya ke tahta tertinggi kekaisaran. Oke, sekarang kita lihat bagaimana Su Tianran memimpin pembukaan upacara persembahan dengan menceritakan kembali sejarah kekaisaran Ryu ketika pertama kali tiba di benua Doluo. Tapi Antek dan Jal yang satu ini malah playing fiktif ketika berkata bahwa dahulu mereka lah yang diserang oleh 3 kekaisaran. Dan karena itulah bersama dengan upacara persembahan ini, dia menyatakan dengan resmi bahwa kekaisaran Ryu akan segera memulai perang untuk balas dendam. Nah, ketika Su Tianran membayangkan kejayaannya di masa depan setelah menaklukkan 3 kekaisaran dan menguasai seluruh benua inilah tiba-tiba saja terdengar debuman keras dari arah gudang senjata terbesar kekaisaran yang jelas saja membuat semua orang terkejut di tengah megahnya upacara persembahan. Juji segera memerintahkan para Doluo kekaisaran Ryu untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Sementara itu di gudang senjata kota timur, para Doluo sedang berterima kasih kepada Yuho atas bantuan pemuda itu. Eksekusi rencana mereka berjalan dengan begitu sempurna. Oleh karena itulah mereka bergegas menuju altar persembahan untuk melaksanakan misi utama, yaitu menghabisi Su Tianran. Wutong tampak terkejut menyaksikan para Doluo kekaisaran Doling memiliki alat canggih untuk membuat tubuh tembus pandang, namun menurut Yuho alat itu seharusnya masih setengah jadi sehingga hanya bisa digunakan oleh ahli di ranah Master Dunia Roh untuk mengaktifkannya. Nah, karena urusan mereka di sini sudah selesai, Yuho pun mengajak Wutong untuk pergi lebih dulu sebelum Antek Dajjal kekaisaran Ryu datang. Sementara di altar persembahan, Su Tianran seolah berusaha menenangkan masyarakat, masih melanjutkan pidato kenegaraannya dan terus menggaungkan cita perdamaian dengan menaklukkan seluruh dunia di bawah kekuasaan kekaisaran matahari bulan. Namun belum sampai benar-benar menyelesaikan upacara persembahannya, tiba-tiba saja iklan. Tiba-tiba saja bayangan raksasa Dubushi menggoncang altar persembahan ketika mengingatkan bahwa langit pun mungkin tidak akan sanggup mentolerir ambisi kejam kaisar muda kekaisaran matahari bulan tersebut. Su Tianran meraung marah ketika ada tamu tak diundang mengganggu ritual persembahannya, sebelum kemudian berjanji bahwa hari ini dia akan menggunakan darah para pengganggu ini sebagai persembahan untuk langit bumi. Para prajurit kekaisaran Ryu langsung mengambil tindakan ketika mengaktifkan meriam jiwa tingkat tinggi mereka ke arah Dubushi. Namun situasi menjadi lebih chaos ketika para Doluo 3 kekaisaran yang sebelumnya menyamar sebagai rakyat biasa telah menunjukkan diri dan mulai ikut turun tangan dalam peperangan. Ledakan dan desingan meriam jiwa yang ditembakkan tanpa henti membuat langit bergoncang, namun tidak ada satupun dari semua serangan itu yang mampu menggoyahkan Dubushi sampai kemudian Su Tianran pun tidak memiliki pilihan kecuali mengaktifkan tabir altar persembahan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun sayangnya tabir itu juga nyaris tidak kuasa menahan gempuran seorang limit Doluo seperti Dubushi, hingga beberapa saat kemudian langit berubah merah mereka ketika mendengar gaungan suara rendah dari kejauhan yang bertanya untuk apa Dubushi melakukan ini semua. Ya, suara itu tidak lain dan tidak bukan adalah milik Doluo naga suci kegelapan Long Xiaoyao yang kemudian meminta Dubushi untuk mundur detik ini juga apabila nyawanya ingin diampuni. Namun pernyataan menggelikan itu justru membuat Dubushi tidak bisa menahan tawa sebelum kemudian mengibaskan tangannya dan membuat ratusan prajurit berikut alat pembimbing roh yang mereka gunakan berterbangan ke segala arah. Dubushi dengan tegas berkata bahwa meskipun Muon adalah musuh bebuyutan sekte tubuh, dia masih menghormati pemimpin Akademi Shrek yang mengorbankan nyawa demi melindungi murid dan seluruh kota itu dibanding Long Xiaoyao yang sampai bersedia menggadaikan kehormatannya sendiri
sendiri demi seorang wanita. Menurut Dubusi, apabila Muon masih hidup, mungkin Doluo naga suci cahaya itu akan malu bukan kepalang melihat sosok yang dahulu disandingkan dengannya justru menurunkan martabatnya sendiri karena bergabung dengan Master Roh Jahat. Long Xiaoyao hanya bisa menyembunyikan tatapan dalamnya ketika berkata bahwa Dubusi tidak akan pernah mengerti apa yang ada di dalam hatinya sebelum kemudian terlibat baku hantam dengan ketua sekte tubuh tersebut. Cakar naga bertemu dengan kepalan tangan raksasa Dubusi di mana pertemuan antara dua limit Doluo yang jumlahnya di seluruh benua Doluo mungkin kurang dari 10 orang saja memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk meluluhlantakkan seluruh kota. Karena itulah tidak menunggu waktu lama bumi gonjang-ganjing altar persembahan kekaisaran matahari bulan porak-poranda sementara Long Xiaoyao justru lebih ngegas lagi agar bisa menyelesaikan pertarungan lebih cepat di mana saat ini kekuatan Doluo naga kegelapan itu memang lebih tinggi dibanding sang Doluo tubuh tapi ternyata tanpa diduga-duga Dubusi malah mulai membakar api kehidupannya sendiri di mana adegan berbahaya ini bisa meledakkan inti rohnya sendiri apabila terus berlanjut. Namun sayangnya sejak awal Dubusi sudah siap mengorbankan nyawanya sendiri demi memastikan misi pembinasaan kaisar ini berjalan sesuai rencana dan meledakkan inti roh dengan bayaran bisa membawa Long Xiaoyao mati bersamanya jelas bukanlah sebuah transaksi yang merugikan. Long Xiaoyao adalah salah satu kekuatan terbesar sekte Roh Kudus maupun kekaisaran matahari bulan dan selama bisa membawanya pindah alam maka Dubusi yakin kalau keselamatan sekte, keluarga juga segenap kekaisaran Tianhun akan lebih terjamin. Ketika Dubusi masih baku hantam sengit dengan Long Xiaoyao, Su Tianran memerintahkan Juzi untuk memerintahkan peluncuran sinar energi tinggi yang sempat dipertanyakan oleh sang permaisuri karena mereka telah mempersiapkan sinar energi tinggi itu selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya Juzi merasa tidak kuasa menentang dan patuh terhadap perintah yang diberikan oleh Su Tianran. Sementara Yuho yang baru saja beranjak pergi dari gudang senjata menangkap tindakan peledakan diri Dubusi dan berpikir untuk putar balik yang auto membuat Ayang Wutong khawatir. Namun Yuho merasa tidak bisa diam saja karena peledakan energi Doluo tubuh itu tidak akan menguntungkan siapapun kecuali sekte Roh Kudus. Sementara itu situasi di altar persembahan menjadi sangat kacau karena nyaris seluruh bangunan diluluhlantakkan dan peledakan inti roh Dubusi ini jelas membuat para master dunia roh yang pergi bersamanya menjadi khawatir setengah mati. Namun Dubusi langsung mengingatkan para Doluo untuk pergi karena bagian misi mereka telah selesai yang menandakan bahwa Doluo tubuh itu memang sudah berniat untuk mengorbankan dirinya sejak awal. Long Xiaoyao yang melihat vitalitas Dubusi semakin terkuras mengingatkan Doluo tubuh itu untuk berhenti sebelum mati. Namun lagi-lagi ketua sekte Benti itu sama sekali tidak takut terhadap kematian. Toh dia mati demi sesuatu yang benar-benar bermakna tuh. Sebaliknya Long Xiaoyao hidup dalam kekonyolan karena saat ini dia pasti berharap Ye Shishu membantunya. Padahal Dubusi yakin perempuan keji itu justru senang kalau banyak orang yang terbunuh karena pertempuran mereka. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Dubusi di mana Ye Shishu bahkan melarang Zhongliwu untuk ikut turun tangan karena apabila Dubusi meledakkan dirinya maka akan ada begitu banyak nyawa melayang yang merupakan makanan terbaik untuk memulihkan kekuatan menara dewa kematian. Di tengah ledakan dirinya Dubusi masih sempat mengaktifkan teknik roh ke-6 miliknya sebelum kemudian mengingatkan Long Xiaoyao bahwa Ye Shishu telah salah menilai Su Tianran. Kaisar Matahari Bulan itu pasti akan menyelamatkan seluruh prajurit dan rakyatnya demi mempertahankan kedudukannya sendiri, di mana hal itu akan memicu pertentangan kekaisaran Ryu dengan sekte Roh Kudus yang memilih untuk diam menonton. Dubusi berkata bahwa penyesalan terbesarnya seumur hidup adalah tidak bisa mengalahkanmu
Moen ketika kepala Akademi Shrek itu telah mengorbankan hidupnya sendiri demi melindungi murid akademi, warga kota, juga seluruh umat manusia dari gelombang monster. Sekarang apabila dengan ledakan dirinya bisa membawa mati Su Tianran, maka Dubusi sama sekali tidak menyesal kalaupun harus pergi dari dunia untuk selama-lamanya. 为了 Tepat ketika Dubusi mengatakan itu, tubuhnya sekali lagi membengkak 2 kali lipat dan urat-urat dan pembuluh darah di tubuhnya mulai menonjol sebagai tanda bahwa proses peledakan tubuh akan segera dimulai. Situasi menjadi kacau balau ketika peledakan diri Dubusi dimulai, di mana Su Tianran meraung marah ketika menyebut bahwa iblis kotor seperti mereka berani menyinggung keagungannya yang sudah diberkati oleh langit. Luapan energi dahsyat meletus dari dalam tubuh Dubusi dan mulai menghancurkan seluruh bangunan di sekitar altar persembahan. Juzi menatap Su Tianran penuh kekhawatiran, sementara orang yang ditatap tengah mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan bersiap untuk mengaktifkan cahaya perlindungan langit bumi bersama dengan raungan naga ungu penghancur langit. Naga penghancur itu meraung ganas ke arah Dubusi, namun kekuatannya jelas masih tidak dapat disandingkan dengan ledakan diri seorang limit Doluo. Su Tianran juga seolah pasrah ketika melihat letupan-letupan energi kecil sudah mulai muncul di permukaan tubuh Dubusi, menandakan bahwa tubuh ketua sekte Benti itu akan segera meledak. Sementara itu 4 pilar cahaya emas mulai menyerbu ke arah altar persembahan, di mana 4 pilar itu merupakan wujud perlindungan langit, matahari, bulan yang sebelumnya diaktifkan oleh Su Tianran. Di sisi lain, Dubusi sudah tidak lagi memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, karena saat ini dia sadar benar bahwa waktunya telah habis, dan oleh sebab itulah dia menyenandungkan selamat tinggal kepada benua Doluo, sekaligus juga bersiap untuk menemui rekan-rekan dan keluarganya yang telah lebih dulu pergi mendahuluinya. Ledakan maha dahsyat menggoncang seluruh kekaisaran matahari bulan bersama dengan gugurnya salah satu ahli tertinggi yang ada di benua Doluo saat ini. Tepat ketika Yuho dan Wutong tiba di dekat altar persembahan dan hanya bisa melihat kehancuran Doluo tubuh tersebut. Seberapa saat sebelum kematiannya, Dubusi berkata akan membawa Su Tianran ikut serta, di mana dengan perlindungan langit, matahari, bulan, dan naga penghancur langit, nyawa Su Tianran memang masih selamat. Namun sebagai orang yang paling dekat dengan sumber ledakan mengalami efek terbesar yang membuat kaisar matahari bulan itu menderita luka parah ketika terpental beberapa puluh meter. Long Xiaoyao hanya bisa melihat sisa ledakan Dubusi dengan ekspresi rumit sebelum kemudian pergi melalui celah spasial tanpa sepatah kata pun. Nah, yang membuat rakyat Kekaisaran Ryu takjub adalah ternyata mereka tidak terbunuh oleh ledakan dahsyat yang baru saja terjadi karena cahaya perlindungan langit, matahari, bulan sudah lebih dulu melindungi mereka. Di tengah ungkapan takjub itulah Juzi berusaha meredam gejolak internal Kekaisaran, berdiri di puncak tertinggi dengan pedang matahari bulan di tangannya, sebelum kemudian melepaskan suara menggelegar ketika berkata bahwa Yang Mulia Kaisar telah mengorbankan tubuhnya sendiri demi melindungi semua orang. Para iblis yang menyerang mereka telah musnah, namun Yang Mulia Kaisar juga terluka parah. Karena itulah dia sebagai dewi perang yang diangkat oleh Su Tianran menyatakan bahwa selama ada dirinya maka cahaya matahari bulan tidak akan terkalahkan. Juzi menyelesaikan pidatonya diiringi dengan sorakan penuh semangat dan pengabdian dari seluruh prajurit kekaisaran sebelum kemudian menoleh ke arah Su Tianran yang terbaring di reruntuhan bangunan entah bagaimana keadaannya. Sementara itu di sisi lain, Ye Shishui hanya bisa memasang wajah merengut karena tidak jadi mendapatkan tumbal untuk menara Dewa Kematian hingga akhirnya pergi menjauh diikuti oleh seluruh anggota Sekte Roh Kudus. Di sisi lain, Yuho hanya bisa menatap nanar pada pemandangan mengerikan yang baru saja terjadi sebelum membungkuk bersama Tang Wutong demi memberikan penghormatan terakhir untuk sang Doluo tubuh. Wutong meminta Yuho untuk tenang karena mereka masih harus kembali ke titik kumpul untuk membawa seluruh rombongan kembali.
Di titik kumpul beberapa master dunia roh termasuk dua Doluo dari Sekte Benti yang sebelumnya mengemban tugas untuk mengacaukan altar persembahan dipenuhi duka ketika melihat Dubushi meledakkan diri karena memang sepertinya tidak ada yang mengetahui rencana tersebut. Yuho meminta semua orang untuk menelan kesedihan mereka untuk sementara waktu dan tepat setelah Tian yang datang bersama dengan rombongan, Doluo tertinggi Kekaisaran Doling itu dengan nada rendah mempersilahkan Yuho memimpin perjalanan. Yuho mengangguk paham dan berhubung memang situasi Kekaisaran Ryu sudah sangat waspada, dia tidak mau membuang waktu ketika buru-buru mengaktifkan teknik simulasi untuk membawa semua orang pergi dari tempat ini. Yuho diam-diam mengamati semua orang sepanjang perjalanan dan berpikir kalau sepertinya rencana peledakan diri Dubushi hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Doluo Tianya. Karena itulah Doluo Kekaisaran Doling itu terus menunjukkan raut ekspresi yang meskipun tidak bisa menyembunyikan kepedihan namun tetap terlihat tenang. Nah, ketika baru semua orang berada di bawah kendali teknik simulasi dan memulai perjalanan kembali, tiba-tiba saja Yuho dibuat terkejut bukan main karena dia merasakan adanya satu detak jantung tambahan yang seharusnya tidak termasuk dalam rombongan, mengingat Dubushi selaku pemilik detak jantung itu seharusnya sudah tidak ada lagi. Setelah mengedarkan pandangan ke seluruh anggota rombongan, tatapan Yuho langsung tertuju pada sebuah lipatan jarit yang dibawa oleh Tian yang dalam gendongannya dan ternyata Ternyata jarit itu berisi putra mahkota Kekaisaran Matahari Bulan. Siapa lagi kalau bukan Su Yun Han yang membuat Juzi auto meraung penuh kekhawatiran karena melihat putranya tidak ada di kamar. Tian yang menjelaskan bahwa ekspresi ini memiliki dua misi utama, yaitu membunuh Su Tianran sekaligus menculik Su Yun Han untuk menghentikan pewarisan tahta Kekaisaran Ryu dan menimbulkan gejolak internal. Namun penjelasan itu auto membuat Yuho naik hitam dan hampir meledak karena tidak menyangka bahwa rombongan yang dia bawa telah melakukan tindakan sebegitu keji dengan menculik seorang bayi tak bersalah seperti ini. Kalau tidak buru-buru dihentikan oleh Wutong yang memintanya tenang sebentar karena mereka masih berada di wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Sementara itu kekacauan meletus di istana Kekaisaran Ryu ketika Juzi yang kebingungan mendobrak masuk kamar Su Tianran yang masih dalam proses pemulihan diri. Juzi memohon agar Kaisar Matahari Bulan itu menyelamatkan anak mereka, namun yang dia dapatkan hanya dengusan tidak peduli Su Tianran. Karena baginya tidak mungkin mereka mengorbankan ambisi menguasai dunia demi seorang bayi sekalipun dia adalah putra mahkota atuh. Bahkan Su Tianran berpikir bahwa surga benar-benar menyayanginya karena dia masih diberikan hidup di mana selama dia hidup maka putra mahkota kedua pun bisa diciptakan. Juzi menggeleng kuat-kuat ketika melihat kegilaan Su Tianran karena Su Yun Han tidak akan bisa digantikan oleh siapapun, namun hal itu justru membuat sang kaisar menjadi murka. Su Tianran meraih leher Juzi ketika bertanya apakah permaisuri kekaisaran itu telah berani membangkang kepadanya, di mana meskipun Juzi belum bisa menerima tindakan gila Su Tianran, senior Yuho di aula Mingde itu susah payah menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa kehilangan kepercayaan sang kaisar begitu saja. Su Tianran menghela napas panjang melihat Juzi begitu stres dan sejujurnya itu memang sebuah respon manusiawi bagi seorang ibu yang kehilangan anaknya. Karena itulah Su Tianran mengeluarkan perintah untuk mengirim orang melacak Su Yun Han, membuat Juzi buru-buru membungkuk dan berterima kasih sebelum keluar kamar kaisar dengan ekspresi gelap di wajahnya. Sekeluarnya Juzi dari kamar Su Tianran, permaisuri Kekaisaran Ryu itu langsung berlari secepat yang dia bisa untuk menemui sosok misterius ketika bertanya apakah proses yang sebelumnya digunakan untuk melahirkan Su Yun Han tidak bisa digunakan lagi. Tampaknya Juzi sudah putus asa akan keselamatan Su Yun Han dan berniat untuk menciptakan Su Yun Han kedua seperti yang sebelumnya dia lakukan. Namun si sosok misterius berkata dengan tegas bahwa menciptakan kehidupan dari kehampaan adalah telah melanggar hukum dunia dan karena itulah mereka tidak mungkin melakukan hal itu untuk kedua kalinya. Tatapan Juzi tajam ketika melihat ke depan, berjanji apabila dia tidak dapat menemukan Su Yun Han apapun yang terjadi, maka dia akan mengubur seluruh benua bersama putranya.
Oke, sekarang kita pindah posisi ke camp militer Harimau Putih yang juga diliputi dengan kesedihan dan air mata yang turun bersama hujan karena mereka tahu bahwa kepulangan rombongan para Doluo menandakan bahwa Dubushi telah menyelesaikan misi kehancuran dirinya. Dai Hao mengajak semua orang untuk masuk camp utama dan mendiskusikan langkah selanjutnya. Namun Yuho yang sudah tidak bisa menahan amarah segera meledak ketika menyebut bahwa tindakan para Doluo terhormat ini benar-benar pengecut. Yuho menegaskan bahwa karena mereka gagal menghabisi Su Tianran, maka penculikan Su Yunhan yang sudah tidak manusiawi sejak awal ini tidak lagi berguna sehingga mereka harus mengembalikan bayi yang tidak bersalah itu pada keluarganya. 发现在一个婴儿身上。 Tian Yang tampaknya tidak setuju dengan perkataan Yuho karena Su Yunhan jelas bukanlah sembarangan bayi yang tidak bersalah karena keberadaannya saja menyimpan ancaman penghancuran yang bisa terus diwariskan ke masa depan. Menurutnya mereka harus menjadikan Su Yunhan sebagai sandera untuk membalaskan dendam Dubushi serta semua orang yang mati karena kekaisaran Ryu. Yuho berdecik kesal ketika mendengar Tian Yang menyebut nama Dubushi karena baginya sang Doluo tubuh memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dibanding ikut serta dalam penculikan. Semua orang hanya bisa terdiam ketika mendengar Yuho melepaskan seluruh unek-uneknya, sementara Tian Yang juga terpicu amarah ketika berkata dia tidak memerlukan ceramah anak muda seperti Yuho. 你说什么？ Yuho masih memasang wajah sengit sebelum kemudian berbalik pergi setelah berkata bahwa dia menyesal dan merasa telah melakukan sebuah aib hina karena telah campur tangan dalam misi tak bermoral ini. Wutong menggenggam tangan Yuho erat-erat untuk memberikan suntikan moral sebelum berkata bahwa dia siap menemani Yuho melakukan apapun yang pemuda itu inginkan, meski hal itu akan membuat mereka dimusuhi oleh seluruh dunia. Yuho mengangguk paham dan tepat pada malam itu dia memutuskan untuk menghentikan misi menjijikan ini sebelum terlambat. Di tengah malam yang hening, kesunyian yang menyelimuti camp militer Harimau Putih ketika Yuho diam-diam masuk ke dalam kamar tempat Yunhan ditidurkan. 与全世界为敌。 Yuho menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat semua orang tertidur dan menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke dalam tenda tanpa hambatan. Baik dengan perawakan yang bisa dibilang persis dengan ibunya itu melihat Yuho dengan tatapan polos dan membuat pemilik mata Ashura itu semakin yakin akan keputusannya. Yuho membawa Yunhan dengan gendongan sementara Wutong mengusap wajahnya penuh kasih sayang benar-benar tidak menyangka para Doluo terhormat itu hendak memisahkan bayi mungil ini dari keluarganya. Keduanya berbagi pandangan dalam diam sebelum mengangguk seolah siap membawa pergi Su Yunhan sebelum bayi tak bersalah itu digunakan sebagai alat perang. Namun sebelum mereka benar-benar pergi dari camp militer Harimau Putih, rombongan Master Dunia Roh yang sebelumnya melaksanakan misi penculikan mencegat mereka dan meminta Yuho untuk mengurungkan apapun yang pemuda itu rencanakan saat ini. Selama Yuho mau menyerahkan Su Yunhan, maka mereka tidak akan mempermasalahkan lebih jauh dan Yuho dapat pulang ke kota Shrek tanpa masalah. Sayangnya Yuho sudah bulat dengan keputusannya ketika berkata sekali lagi bahwa peperangan tidak boleh melibatkan anak tak berdosa sebagai pion. Karena itulah hari ini dia pasti akan membawa Sun Yunhan pergi dari tempat ini tidak peduli apapun yang terjadi dan siapapun yang harus dia lawan. Tian Yang meledakkan kekuatan rohnya untuk memberi Yuho peringatan, namun bukannya gentar pemuda itu justru balik meledakkan kekuatan gabungannya sendiri dengan Wutong hingga membuat Master Dunia Roh tertinggi Kekaisaran Doling takjub karena dia mampu merasakan betapa aura yang dipancarkan pemuda-pemudi ini sama sekali tidak kalah dengan seorang super Doluo seperti dirinya. Nah, daripada pertikaian mereka nanti akan menghancurkan camp militer Dai Hao, Tian Yang pun mengajak keduanya untuk berpindah tempat sehingga mereka bisa menyelesaikan perselisihan ini dengan lebih leluasa. Singkat cerita, rombongan Doluo 3 Kekaisaran, Yuho, Wutong, dan juga Tian Yang pun berpindah ke daratan tandus di pegunungan Mingdu sebelum kemudian memulai pertarungan untuk menentukan nasib sang putra mahkota Kekaisaran Ryu. 得罪了，前辈，我们一次机会。
Baik Tianyang maupun dua sejoli sama-sama meledakkan cincin roh mereka masing-masing sebelum kemudian terlibat baku hantam yang cukup sengit meski tidak ada satupun di antara mereka bertiga yang memiliki intensi untuk membunuh. Sebaliknya Yuho mulai menunjukkan kekecewaannya dengan lebih terbuka dalam pertarungan, berkata bahwa sebenarnya dia sangat mengagumi Doluo Tianyang yang tersohor dan karena itulah dia menjadi jauh lebih kecewa setelah melihat sosok yang dia kagumi melakukan hal sedemikian pecundang. Tianyang mendesis dalam suara rendah ketika bertanya apakah Yuho paham seberapa berat beban dari kata negara dan demi menjaga kemaslahatan negaranya itulah dia akan melakukan segalanya termasuk menanggung kutukan abadi dengan menculik Su Yunhan. 小辈， Tianyang melepaskan domain matahari miliknya yang langsung beradu dengan domain es ekstrim milik Yuho di mana pertempuran dua elemen yang sangat berkebalikan ini segera membuat seluruh pegunungan Mingdu bergoncang hebat. Wutong pun tak tinggal diam ketika melepaskan raungan Dewa Naga sebelum kemudian dihantam oleh teknik roh ke-6 Tianyang yaitu cahaya ilahi matahari. Aura gabungan Yuho dan Wutong mungkin bisa disebandingkan dengan kekuatan Super Doluo, namun kekuatan roh mereka jelas masih tidak dapat mengungguli seorang Super Doluo yang asli. Dan karena itulah baik domain es ekstrim Yuho maupun raungan Dewa Naga Wutong tidak ada satupun yang berhasil menggoyahkan Doluo tertinggi kekaisaran Doling tersebut. Yuho meminjam kekuatan Xiaobai untuk menciptakan meteor es ketika mengingatkan Tianyang bahwa perang bukan sekedar adu kekuatan namun juga pergolakan antara kebenaran dan kejahatan. Apabila mereka memenangkan perang dengan cara yang jahat, maka hal itu akan menunjukkan betapa mereka tidak berbeda dengan musuh yang sedang mereka lawan. Sebaliknya apabila mengembalikan Su Yunhan, maka mereka mungkin dapat memenangkan hati rakyat Kekaisaran Ryu sekaligus juga memanfaatkan situasi untuk menghancurkan hubungan antara Su Tianran dengan Juzi yang akan membuat pengorbanan Dubushi menjadi lebih bermakna. Baru setelah mendengar ini, Tianyang termenung bahkan dia akhirnya memilih untuk diam ketika menerima serangan jalan emas Yuho dan Wutong. Yuho tahu bahwa pada detik terakhir pertarungan Tianyang sengaja membiarkan dirinya terkena jalan emas dan karena itu juga dia menyimpulkan bahwa Sang Doluo Matahari telah menyetujui rencananya untuk membawa Su Yunhan. Tanpa pikir panjang Yuho pun berencana untuk segera pergi sebelum kemudian langkahnya kembali dihalangi oleh para Doluo lain yang masih berpikir bahwa ahli muda ini telah bersikap terlalu arogan. Namun sayangnya Yuho tidak pernah takut pada siapapun untuk memperjuangkan apa yang dia anggap benar dan karena itulah sama halnya seperti ketika dia harus menghadapi Tianyang, Yuho sama sekali tidak menahan diri ketika menggunakan kekuatan gabungannya dengan Wutong untuk mengaktifkan badai jiwa dan melumpuhkan seluruh Doluo yang ada di sekitar mereka. Pada akhirnya tidak ada satupun Master Dunia Roh yang mampu menghentikan Yuho dan mereka hanya bisa menggerutu tentang seberapa sombongnya ahli muda ini. Namun menurut Tianyang yang sudah terbebas dari efek jalan emas, dua sejoli ini memang memiliki lebih dari sekedar cukup kemampuan untuk menyombongkan dirinya. Alih-alih memperpanjang masalah dengan Yuho, Tianyang mengumumkan bahwa misi pembinasaan Su Tianran telah berakhir dan mereka akan segera kembali menuju ke kekaisaran masing-masing. Pada perjalanan pulang, Dai Hao yang penasaran akhirnya bertanya apakah Doluo Matahari itu memang sengaja mengalah dari Yuho, di mana jawaban Tianyang sangat sederhana ketika balik bertanya apakah menurut Dai Hao dia memang sampai hati untuk mengorbankan seorang bayi atuh? 就让那两 Tianyang hanya bisa menghembuskan napas berat ketika mengakui bahwa pendapat Yuho memang benar adanya, di mana selama Su Tianran masih hidup maka menyandra putra mahkota tidak ada maknanya sama sekali. Dengan mengembalikan Su Yunhan justru akan memicu kecurigaan internal kekaisaran dan karena itulah kali ini mereka justru berutang budi atas pemikiran kritis dua muda-mudi tersebut. Sementara itu di dalam istana kekaisaran Ryu, Mbak Juji masih tidak dapat menahan stres dan kesedihan atas hilangnya putra mahkota yang tidak akan bisa digantikan oleh siapapun. Meskipun Juji tidak benar-benar mengandung Yunhan, masih kasih sayangnya tidak berbeda dengan ibu kandung dan karena itulah sang permaisuri sangat terpukul seolah ingin mengubur dunia bersama dirinya sendiri.
Bak mimpi di siang bolong, di tengah kesedihannya yang tak terbendung, Juzi mendengar suara familiar yang tiba-tiba terdengar di tengah kamar putranya, di mana suara itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yuho yang muncul bersama dengan putranya. Juji tidak tahu bagaimana cara menggambarkan kegembiraan di hatinya dan hanya bisa langsung berlari sebelum kemudian mengambil alih bayi mungil itu ke dalam pelukannya. Tangisnya yang dahulu diliputi dengan pedih kini dihiasi dengan senyuman dan kebahagiaan yang tidak tergambarkan, hingga membuat Yuho mau tidak mau tersenyum karena teringat pada mendiang ibunya. Yuho paham benar bagaimana sakitnya kehilangan ibu, dan itu juga menjadi salah satu alasan dia tidak ingin Yunhan merasakan hal yang sama. Meskipun sangat gembira, Juji yakin bahwa Yuho tidak mungkin muncul tanpa tujuan dan sudah siap menyerahkan informasi rahasia terbesar maupun komando militer Kekaisaran Ryu ketika bertanya apa yang pemuda itu inginkan. Namun Yuho sama sekali tidak meminta apapun ketika berbalik dan menghilang dari ruangan, selain menyampaikan bahwa apapun yang dia minta tidak akan bermakna selama Su Tianran masih hidup di dunia. Wutong sudah tahu jelas pemikiran Yuho dan meledek kekasihnya yang sengaja menekankan beberapa kalimat dengan makna implisit ketika berbicara dengan Juzi. Yuho hanya tersenyum karena meskipun dia bersikeras mengembalikan Su Yunhan, harapan besar Dubushi untuk menghabisi Kaisar Doli Matahari Bulan itu juga harus tetap dia tuntaskan. Setelah mengembalikan Su Yunhan, Yuho masih menyempatkan diri untuk kembali ke camp militer Harimau Putih yang membuat Daihao sempat meledak ketika menyebut tindakan Yuho sebelumnya merupakan pengkhianatan besar. Namun Adipati Harimau Putih itu segera menghela napas lega ketika mendengar bahwa Sun Yunhan telah dikembalikan, karena memang tidak ada satupun di antara seluruh Master Dunia Roh yang ikut ekspedisi dengan senang hati melibatkan diri dalam tindakan kejam itu. Sekarang beban hati berat yang di Daihao itu bisa terangkat meskipun dia OTW mendapatkan beban baru dari peperangan yang akan segera pecah, di mana Kekaisaran Tianhun akan menghadapi ancaman paling besar sekalipun dua kekaisaran lain mengerahkan pasukan untuk menjadi bala bantuan. 非得倾巢而出才行。日月以一国之力对付三国。 Yuho menjelaskan bahwa seharusnya Kekaisaran Ryu akan mengerahkan kekuatan perang tunggal mereka untuk menghadapi pasukan tiga kekaisaran, sehingga garis pertahanan akan membentang panjang yang membuat Kekaisaran Matahari Bulan itu mengerahkan seluruh armada tanpa sisa. Ribuan alat pembimbing roh pendeteksi juga akan digunakan dari titik formasi pertahanan, dan kecuali Master Roh dengan keahlian pengintaian tingkat tinggi seperti Yuho, tidak ada ahli yang memiliki kemampuan untuk menembusnya, apalagi pasukan besar yang mereka kerahkan. Baru ketika itu Yuho membisikkan beberapa hal kepada Daihao yang membuat Adipati Harimau Putih itu langsung membelalakan matanya sebelum kemudian mengonfirmasi sekali lagi apakah Yuho benar-benar bisa melakukannya. Yuho mengangguk yakin, dan kita belum tahu juga nih apa yang pemuda itu rencanakan, di mana yang jelas rencana ini berkaitan dengan fakta bahwa bahkan gabungan tiga kekaisaran pun tidak akan sanggup menandingi Korps Master Pembimbing Roh Kekaisaran Ryu di medan perang terbuka. Hal ini membuat Daihao menganggukkan kepalanya kuat-kuat, berkata bahwa dia akan melakukan apapun, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menahan musuh di garis depan dan membuka celah bagi Yuho untuk melaksanakan rencana. Yuho menangkupkan tangannya untuk berterima kasih atas kesediaan Daihao mendukung rencananya dan membuat Adipati Harimau Putih itu menepuk pundak Yuho pelan ketika berkata kalau Dubushi pasti bangga kepadanya. 本体免下。 Singkat cerita, obrolan Yuho dengan Daihao pun berakhir dan tepat ketika pemilik mata Ashura itu keluar dari tenda komandan militer, dia langsung ditubruk oleh Dai Luoli yang sudah begitu merindukannya. Luoli telah mendengar banyak kehebatan abangnya selama berada di camp militer Harimau Putih, namun tetap harus menahan diri karena Yuho belum mau identitas aslinya terbongkar. Dai Luoli juga mengemukakan bahwa sekarang dia telah menjadi Raja Roh level 50-an dan pencapaian ini tidak dipungkiri merupakan hasil dari motivasi yang Yuho berikan kepadanya. Yuho menepuk pundak Dai Luoli bangga sebelum berkata bahwa ketika adiknya telah mencapai level 70-an, maka dia akan mencarikan roh jiwa untuk Luoli secara pribadi, yang membuat putra bungsu keluarga Dai itu sangat bergembira. 加油！
Wutong tidak bisa menahan senyumnya di wajahnya ketika melihat Yuho tampaknya sangat bersemangat setelah berbicara dengan adiknya, di mana hal ini tidak disangkal oleh Yuho karena memang kebenciannya kepada Daihao pun benar-benar mulai memudar akhir-akhir ini. Wutong menduga kalau sepertinya Yuho bisa melihat kehebatan dan tanggung jawab luar biasa sebagai panglima besar, dan bisa jadi pemandangan itu membuat Yuho mulai memaafkan figur bapak yang tidak pernah dia dapatkan sewaktu kecil. Meski demikian, dia jelas belum bisa menghadapi Daihao sebagai bapaknya untuk sekarang dan memilih untuk membicarakan semua itu setelah perang benar-benar besar telah berakhir. Oke, sekarang kita pindah dulu ke Kaisaran Ryu di mana Su Tianran yang sudah pulih dari lukanya mengunjungi Juji yang akan segera keluar untuk melaksanakan misi peperangan. Agak sedih ya kalau ngomongin orang tua teh ya guys ya, aduh. Perasaan Juji kepada Su Tianran masih sedikit bergejolak, namun permaisuri Kekaisaran Ryu itu berusaha untuk menunjukkan ekspresi tenang ketika menyambut kemunculan suaminya. Karena mumpung Su Tianran lagi masuk ke kamarnya, Juji mengungkapkan permintaan besar yang sudah berkali-kali dia pikirkan selama beberapa hari ini. Awalnya Su Tianran santai-santai saja ketika mempersilahkan Juji mengemukakan keinginannya sambil beringsut mendekati putra mahkota yang akhirnya sudah diketemukan. Namun ekspresinya langsung berubah ketika mendengar bahwa keinginan Juji adalah membawa Su Yunhan dalam perang dengan alasan karena penculikan yang baru terjadi merupakan pukulan besar sehingga permaisuri kekaisaran itu ingin memastikan keselamatan putra mahkotanya secara pribadi. Dengan nada tegas Su Tianran berkata apakah Juji berani bersikap lancang sebelum kemudian membawa Yunhan yang sempat menangis dalam gendongannya keluar kamar. Su Tianran menekankan bahwa Yunhan adalah calon pewaris tahta yang tidak mungkin akan dibiarkan keluar memasuki medan perang yang berbahaya sedemikian rupa. Su Tianran berjanji kalau dia akan menjaga putra mahkota dengan baik sehingga nanti ketika Juji pulang dari misi dengan kemenangan, mereka berdua akan menyambut ibu negara itu dengan sukacita. Su Tianran benar-benar keluar dari dalam kamar setelah sebelumnya mengucapkan selamat bertugas kepada Juji dan menyerahkan komando atas kejayaan seluruh pasukan Kekaisaran Ryu itu kepada Sang Dewi Perang. Juji memasuki ruangan pribadinya ketika melihat peta benua Dolu dengan tatapan tajam karena dia sekarang sadar bahwa Su Tianran benar-benar menjadikannya alat yang sempurna untuk membangun ambisi besar Kaisar Matahari Bulan tersebut. Sayangnya sekarang Juji tidak hanya berperang demi membalaskan dendam ataupun untuk membantu Su Tianran mewujudkan ambisinya. Saat ini sosok yang paling penting dalam hidupnya adalah Su Yunhan dan karena itulah setiap keputusan yang Juji ambil semuanya semata-mata untuk mengangkat derajat putranya dan membantu sang putra mahkota meniti langkah menuju singgasana tertinggi yang tak akan tertandingi di seluruh dunia. Sementara Juji mempersiapkan diri untuk memimpin pasukan militer Kekaisaran Ryu, Yuho sedang menggelar rapat dengan petinggi Sekte Tang dan Pavilion Dewa Laut. Dalam rapat itu, Yuho mengingatkan bahwa Kekaisaran Ryu memiliki keunggulan luar biasa dalam hal pengembangan alat pembimbing roh, di mana keunggulan itu semakin diperkuat oleh kepemimpinan Juji selaku salah satu murid terhebat Suan Jiwen, sekaligus ahli strategi militer yang namanya telah menjadi momok di medan perang. Diskusi mengalir pada rencana Yuho untuk menyusup ke camp musuh dengan menggunakan pesawat mayat hidup yang akan membawa rombongan Sekte Tang menembus garis pertahanan lawan. Mendengar ini, Yan Shaoze yang sedikit trauma pada pesawat mayat hidup langsung meragu, utamanya dalam menjamin makhluk-makhluk yang ada di dalamnya tidak berbalik menyerang mereka. Tepat ketika Yan Shaoze mengemukakan keraguannya itulah Yuho dengan santai memanggil Xiaobai yang membuat para tetua Pavilion Dewa Laut hanya bisa berdecak kagum. Baru setelah memanggil Xiaobai, Yuho mengajak semua orang untuk memasuki pesawat mayat hidup yang membuat para petinggi Akademi Shrek itu sekali lagi menganga saking tidak menyangka Yuho memiliki domain pribadi sehebat ini. Nah, Yuho membawa mereka untuk melihat tubuh sejati sang raja beruang es yang sekarang menjadi penghuni terkuat pesawat mayat hidup. Meskipun mungkin mayat hidup lain bisa jadi akan mengamuk ketika dia tidak ada, dengan keberadaan Xiaobai yang memberi perlindungan maka Yuho yakin kalau rombongan Sekte Tang mereka tidak akan menemui masalah selama berada di pesawat mayat hidup.
由他在这里庇护。 Setelah memberikan kepastian pada para petinggi Pavilion Dewa Laut, Yuho meminta Suan Yi untuk menyerahkan komando atas 3 kelompok master pembimbing roh sekte Tang kepadanya. Karena dia yakin bahwa momen untuk meraup kemenangan besar telah tiba, Suan Yi yang sejak awal tidak pernah dan tidak akan pernah meragukan Yuho tanpa pikir panjang langsung menyetujui permintaan itu sebelum kemudian secara resmi memberikan posisi komandan pasukan pembimbing roh sekte Tang kepada muridnya tersebut. Segera setelah posisi komandan diberikan, Yuho bersama dengan para petinggi sekte langsung mengumpulkan 3 kelompok pembimbing roh sekte Tang sebelum kemudian mengumumkan bahwa pasukan Kekaisaran Matahari Bulan telah bergerak menuju Kekaisaran Tianhun sesuai dengan prediksi mereka. 清晨，最新消息传来。 Setelah sebelumnya mengumumkan pada semua orang bahwa dia memegang kendali penuh atas komando militer sekte Tang, Yuho mulai memberikan instruksi pada pasukan besar sekte yang masing-masing kelompoknya dipimpin oleh setidaknya 1 anggota 7 Moses Rek. Resimen Master Jiwa berisi 200 orang Kaisar Roh akan dipimpin oleh Bei Bei, Susan Si, dan Jiang Nanan. Resimen Master Pembimbing Roh Pelapon Meriam akan dipimpin oleh Suhe alias Heisieto dan Jiang Nanan. Sementara dia dan Wutong akan memimpin resimen artileri berat. Setelah membagi komando masing-masing kelompok, Yuho mulai memberikan orasi panjang lebar tentang betapa pentingnya misi kali ini dan dia yakin anggota sekte Tang yang ditempa dengan seluruh sumber daya kota Shrek mampu menunjukkan taringnya dengan garang. 重炮环岛之团 Yuho mengingatkan bahwa misi mereka juga sangat berbahaya mengingat medan tempur yang akan mereka tuju adalah garis belakang pertahanan lawan. Karena itulah Yuho hanya memiliki satu permintaan pada seluruh pasukan, yaitu semua orang harus mematuhi perintah dan mengikuti komando darinya maupun pemimpin kelompok lain. Selain itu, Yuho juga memberi suntikan semangat pada banyak anggota sekte Tang yang berasal dari Kekaisaran Tianhun, di mana seharusnya tidak perlu lagi menjelaskan betapa menyedihkannya keadaan kekaisaran tersebut. Karena itulah bagi anggota sekte yang berasal dari Kekaisaran Tianhun, misi kali ini bukan hanya untuk menjaga kehormatan akademi dan sekte, melainkan juga untuk mempertahankan tanah air mereka yang berada di ambang kehancuran. Baru setelah membakar semangat pasukan, Yuho pun berubah menjadi mata Ashura dan memanggil gerbang neraka sebagai pintu masuk untuk menuju pesawat mayat hidup. 7 Moses Rek lain segera menginstruksikan pasukan sekte Tang untuk masuk ke dalam gerbang secara teratur, di mana dengan banyaknya gerbang yang bisa Yuho panggil dalam waktu satu yang sama, mereka hanya membutuhkan 20 menit untuk memasukkan semua orang. Hanya selama itulah Kekaisaran Ryu memiliki waktu untuk melakukan evakuasi dan seharusnya 20 menit merupakan waktu yang cukup singkat untuk membalikan keadaan. Nah, berhubung semua orang sudah masuk, Yuho meminta 7 Moses Rek untuk masuk juga sementara dia akan mulai melakukan penyusupan dengan keterampilan spiritualnya. Setelah Wutong sebagai penumpang terakhir pesawat mayat hidup masuk, Yuho berbalik dan memberikan penghormatan pada guru-gurunya yang masih fokus memperhatikan di tembok kota, sebelum kemudian memulai perjalanan menuju arah barat Kekaisaran Tianhun sebagai tempat yang dituju pasukan militer Kekaisaran Ryu. Jadi gampangnya gini guys, aslinya Yuho sendiri yang nyusup kan, karena doi udah jago banget lah kalau masalah nyusup-menyusupan. Nah, nanti kalau udah di deket dalam camp militer itu baru deh Yuho ngeluarin orang-orang dari pesawat mayat hidup untuk menjalankan misi. Begitu ya. Begitu sampai di area camp militer Kekaisaran Ryu, Yuho dibuat takjub karena sesuai penjelasan Dai Hao, camp militer itu memang dipersenjatai dengan alat pembimbing roh yang luar biasa. Setelah menemukan tempat yang tepat, Yuho mulai membuka gerbang neraka dan meminta 7 Moses Rek lain untuk bersiap menyerang sementara dia dan Wutong akan melakukan pengintaian lebih dulu. Tanpa tedeng-aling-aling, Yuho dan Wutong melesat memasuki camp militer dan segera membagikan deteksi spiritual pada 7 Moses Rek lain agar mengikuti jalan yang mereka lewati. Baru setelah membagikan deteksi spiritual itulah, Yuho dan Wutong tidak lagi menyembunyikan diri mereka, seolah sudah siap melakukan penghancuran besar-besaran pada camp militer Kekaisaran Dolim tersebut. Segera setelah Yuho dan Wutong muncul, rombongan Kekaisaran Ryu pun langsung waspada, namun sayangnya kewaspadaan itu sama sekali tidak dapat membatalkan penyerangan yang telah direncanakan.
Bahkan sebelum rombongan Sekte Tang datang, Yuho dan Wutong sudah berhasil melumpuhkan hampir seluruh pasukan militer Kekaisaran Ryu kecuali pemimpin kelompok yang merupakan Master Roh tertinggi level 80-an. Master Roh yang kita panggil aja dia Bambang itu benar-benar penasaran tentang identitas dan asal-muasal 7 penjahat luar biasa kuat ini dan berpikir untuk mengulur waktu sebanyak mungkin sembari menunggu bantuan datang dari resimen lain. Namun sayang seribu sayang tidak ada cukup waktu untuk menunggu karena dia sudah lebih dulu dibuat pindah alam oleh hantaman jiwa Yuho dan Wutong ketika hendak menyerang dua sejoli itu dengan alat pembimbing roh level 8 yang dia miliki. Nah, kematian Bambang dan juga bawahan-bawahannya itu langsung terdeteksi oleh anggota resimen lain dan membuat pemimpin resimen lain buru-buru mengeluarkan perintah untuk mengirim bala bantuan. Namun seolah sudah bisa ditebak apa yang akan segera terjadi, Yuho malah tampak antusias ketika berkata bahwa pertunjukan akan segera dimulai, tepat bersamaan dengan kemunculan tabir pelindung camp militer Kekaisaran Ryu yang langsung diaktifkan. Ketika itu Yuho dengan aktif mengirimkan instruksi pada rombongan Sekte Tang, utamanya pada resimen artileri berat untuk membidik target sesuai panduan deteksi spiritual yang dia berikan. Rombongan Sekte Tang yang masih ada di hutan langsung mengikuti instruksi Yuho dan tanpa menunggu lama nyaris separuh camp militer Kekaisaran Ryu langsung luluh lantah tepat setelah meriam artileri berat Sekte Tang ditembakkan. Apakah setelah camp dihancurkan misi ini selesai? Haha, tidak semudah itu kawan-kawan. Karena segera setelah huru-hara terbentuk karena serangan resimen artileri berat, pasukan di bawah komando Haicheto langsung bergegas masuk ke dalam camp militer, tepatnya ke lokasi gudang penyimpanan untuk merampok persediaan strategi lawan. Resimen Kaisar Roh pimpinan Bebek juga tidak tinggal diam dan ikut terjun dalam peperangan untuk memastikan tidak ada antek Kekaisaran Ryu yang bisa menginstruksi perampokan. Nah, ketika semua orang sibuk dengan baku hantam Neng Wutong itu sempat banget kelepek-kelepek sama akal, saking tidak bisa menilai seberapa besar kekuatan mental Yuho sampai mampu mempertahankan gerbang neraka bertempur dan berbagai deteksi spiritual bersamaan. Nah, beberapa saat kemudian Yuho dapat merasakan bahwa bala bantuan yang dikirim dari camp lain akan segera tiba dan karena itulah dia segera mengeluarkan perintah untuk mempercepat operasi perampokan sekaligus juga menginstruksikan artileri berat gelombang kedua untuk menembak. Resimen meriam artileri bergerak dengan cepat untuk keluar dari camp militer sesuai dengan instruksi Haiseto. Sementara Beibei, Susansi, dan juga Jiang Nanan mengarahkan pasukan untuk masuk kembali ke dalam gerbang neraka. Tepat pada waktu yang sama, pasukan bala bantuan Kekaisaran Ryu telah sampai di camp yang telah luluh lantah dan langsung menginstruksikan bawahannya untuk mencari siapapun berdebah yang telah mencari gara-gara dengan mereka. Tapi Ternyata sebelum sempat mencari rombongan bala bantuan itu sudah lebih dulu menjadi korban pengeboman para berdebah sehingga satu camp militer berhasil dihancurkan dengan sempurna. 7 musuh rektos-tosan satu sama lain merayakan kemenangan besar mereka sembari terus mengarahkan rombongan Sekte Tang untuk kembali memasuki pesawat mayat hidup. Sementara pasukan Sekte Tang melenggang masuk ke dalam gerbang neraka, rombongan Kekaisaran Ryu sedang berjibaku menyelamatkan nyawa mereka sendiri meskipun pada akhirnya berujung pada sia-sia. Ketika kobaran api dahsyat di melumat camp militer Kekaisaran Ryu, Yuho dan 7 Moses Rek menunggu sampai pasukan terakhir memasuki pesawat mayat hidup sebelum kemudian menenggelamkan diri dalam gerbang neraka. Di dalam pesawat mayat hidup, kehidupan masih berlangsung dengan damai dan tentram, terutama berkat bantuan Shobai dalam mengendalikan penduduk mayat hidup yang ada di sana. Bahkan Sekte Tang dalam membangun gudang penyimpanan yang digunakan untuk menampung persediaan Kekaisaran Ryu yang telah berhasil mereka jarah dengan leluasa. Apabila pertempuran bisa berlangsung seperti ini terus-menerus, maka mereka pasti dapat mendulang kekayaan besar yang akan menguntungkan Sekte Tang di masa depan.
Para abang 7 Monster Strike sudah tahu bahwa Yuho memang memiliki kecerdasan strategi yang luar biasa sejak dahulu, namun mereka masih tidak dapat menahan diri untuk memuji taktik pemuda itu, apalagi ketika Yuho memancing bala bantuan untuk mengepungnya sekaligus. Kayak ketagihan dengan keberhasilan di misi pertama mereka, Susanshi sudah tidak sabar ketika bertanya kepada Yuho apakah mereka akan segera menuju markas formasi alat pembimbing roh Kekaisaran Ryu yang berikutnya. Yuho memang berpikir bahwa mereka harus segera menghancurkan seluruh markas formasi alat pembimbing roh Kekaisaran Ryu karena satu-satunya keunggulan mereka adalah mobilitas. Mereka memang bisa muncul di titik formasi manapun yang diinginkan, namun Sekte Tang pasti akan menderita kerugian besar begitu keberadaan mereka terdeteksi dan terjebak dalam pertempuran alot dengan para lawannya. Karena itulah Yuho tidak mau membuang lebih banyak waktu dan segera menuju titik kedua formasi alat pembimbing roh Kekaisaran Ryu, yaitu kota Aoke. Kota Aoke adalah sebuah lokasi yang cukup dekat dengan kutub sehingga cuaca dingin ekstrim cenderung menyelimuti seluruh kota, termasuk juga kamp militer Kekaisaran Ryu yang ada di dalamnya. Nah, para prajurit yang berjaga di kota tersebut sebenarnya agak males juga buat patroli karena selain cuaca yang dingin luar biasa, kota itu juga berada jauh di belakang medan pertempuran sehingga seharusnya tidak perlu dijaga seketat ini. Namun baru juga mengatakan bahwa mereka tidak perlu berjaga ketat, tiba-tiba saja prajurit pengintai di gerbang kota Aoke menangkap sebuah mata aneh di tengah pegunungan sebelum kemudian dibuat terkejut dan ketakutan ketika melihat bahwa mata itu merupakan sumber dari rombongan besar musuh yang muncul untuk menyerang mereka. Sayangnya keterkejutan dan ketakutan itu datang terlambat karena pasukan Sekte Tang sudah mengepung seluruh pegunungan hingga dapat melumpuhkan kota Aoke hanya dalam waktu 1 jam yang singkat. Penaklukan semacam ini mungkin baru pertama kali terjadi di benua Doluo dan karena itulah 7 Monster Strike menjadi sangat bersemangat serta antusias untuk melanjutkan misi mereka. Yuho juga menunjukkan ekspresi puas ketika Heiseto melaporkan pencapaiannya yang berhasil menghancurkan gudang senjata utama Kekaisaran Ryu di kota Aoke, termasuk juga cadangan makanan mereka yang telah diratakan dengan tanah. Sementara di sisi lain gudang penyimpanan Sekte Tang di pesawat mayat hidup sudah hampir penuh, sehingga mereka perlu membangun gudang besar lagi untuk menyongsong penyerangan selanjutnya. Nah, jadi kota yang hendak Yuho jadikan target penghancuran selanjutnya adalah kota Dongyang, yaitu kota terbesar di utara Kekaisaran Matahari Bulan. Yuho menargetkan kota Dongyang bukannya tanpa alasan karena kota tersebut menjadi persinggahan sejumlah besar pasukan cadangan perang. Apabila berhasil melumpuhkan kota itu, tidak dipungkiri mereka akan meninggalkan lubang besar dalam kekuatan militer Kekaisaran Ryu. Heiseto sudah mengajak teman-temannya untuk bergerak dengan cepat karena mereka harus melakukan sesuatu sebelum pesan permintaan tolong dari kota Aoke sampai ke kota Dongyang. Namun sebagai penyusun strategi, tampaknya Yuho tidak ingin langsung menyerang dan memiliki rencana yang sedikit berbeda untuk menghancurkan target mereka selanjutnya. Ya, dibanding penyusupan atau penyerangan langsung seperti sebelumnya, kali ini Yuho memilih untuk masuk dengan terang-terangan. Namun dalam mode penyemaran bersama Ayang Wutong, ceritanya sebagai kaum saudagar dari pusat kota Kekaisaran. Sampai di sana Yuho segera mencari hotel untuk menginap, meminta agar hotel dikosongkan dengan alibi bininya suka ketenangan dengan bayaran yang sangat menggiurkan bagi pemilik hotel. Setelah semua petugas hotel dipulangkan, Yuho membuat si pemilik hotel itu kehilangan kesadaran dengan kekuatan mentalnya sebelum kemudian membuka gerbang neraka, memanggil keluar 7 Monster Strike dari dalam pesawat mayat hidup dan menjadikan hotel kosong itu sebagai basecamp sementara mereka untuk membahas strategi lanjutan.
Yuho segera membagikan deteksi spiritualnya agar 7 monster Shrek bisa memahami dengan lebih jelas kondisi kota Dongyang sembari dia menjelaskan strategi penyerangan kali ini. Menurut penerawangan Yuho, kota Dongyang setidaknya memiliki 30 ribu prajurit, termasuk diantaranya 150 Master Roh, alat pembimbing roh pertahanan seri terbaru, serta alat pendeteksi roh tipe mental yang terintegrasi sehingga membuat operasi mereka akan lebih rumit dibanding sebelumnya. Karena itulah, untuk benar-benar memulai operasi, mereka harus menghancurkan alat pendeteksi roh tersebut sebelum melancarkan serangan mendadak ke kota Dongyang. Informasi ini jelas membuat 7 monster Shrek bertinyi-tinyi tentang bagaimana cara mereka untuk menyusup kalau memang kota Dongyang memiliki alat pendeteksi roh tipe mental seperti ini. 也就是说，只要我们在2触发式联动防御魂导器的 Ketika itulah Yuho menjelaskan bahwa alat pendeteksi roh di kota Dongyang masih memiliki celah kelemahan, yaitu jangkauan deteksi maksimal 500 meter serta pemicu pembimbing roh pertahanan yang biasanya membutuhkan waktu 3-3 detik. Rencana Yuho adalah mereka akan melintasi jarak 500 meter dalam waktu 2 detik dengan bantuan alat pembimbing roh pendorong tingkat 9 yang dikembangkan oleh Pak Guru Suan Jiwen. Karena operasi penyerangan yang lebih sulit dibanding sebelumnya, Yuho juga membagi tugas di mana dia, Bebe, Susansi, Wutong, Ji Chochen, dan juga Ye Guyi akan menjadi personel yang menerobos, sementara Xiao Xiao, Jiang Nana, dan juga He Saiton bertugas untuk memimpin pasukan Sekte Tang untuk menyerang setelah melihat kode darinya. Nah, baru setelah strategi dan instruksi disalurkan, Yuho pun segera membuka gerbang neraka dan membuat seluruh pasukan Sekte Tang memenuhi hotel tanpa disadari oleh siapapun. Ketika menunggu pasukan Sekte Tang untuk keluar sepenuhnya, Yuho yang penasaran akhirnya mengungkapkan pertanyaan kepada Haiseto tentang mengapa lokasi alat pendeteksi roh tipe mental kota Dongyang ternyata justru menyimpang dari lokasi pusat kota. Baru ketika itulah Haiseto mengungkapkan bahwa alat pendeteksi roh ini sejak awal tidak dirancang untuk manusia, namun untuk menangkal monster roh laut yang ada di sekeliling kota, sebelum kemudian menceritakan tentang keberadaan putri laut yang merupakan jenis monster roh laut dengan kekuatan mental luar biasa dahsyat. 因此，军方在 Karena ambisi Kekaisaran Ryu yang ingin menguasai segalanya, mereka juga pernah terlibat konflik hebat dengan Putri Laut. Dan itulah yang menjadi alasan dari dibangunnya alat pendeteksi roh tipe mental di kota ini. Mendengar Haiseto menceritakan dengan gamblang masa lalu Kekaisaran Ryu, Yuho sekarang menjadi cukup penasaran dengan bagaimana perasaan kakak keduanya itu sebagai mantan putra mahkota Kekaisaran Ryu. Namun sekarang harus memerangi tanah kelahirannya sendiri. Haiseto hanya menggeleng pasrah ketika mendengar pertanyaan Yuho dan ingatannya mengalir ke masa lalu sebelum kemudian mengingat adiknya itu kalau dia hanyalah pangeran yang digulingkan. Apalagi Haiseto akhirnya sadar bahwa penggulingan ayahnya bukanlah hanya kesalahan rejim terkini, namun nilai sosial rakyat yang sudah tidak dapat ditahan lagi gejolaknya. 这么水要出的政变，才不 Ayahnya mengusung perdamaian di mana perdamaian tidak pernah ada dalam ribuan tahun sejarah hidup Kekaisaran Ryu. Dari sanalah segala gejolak batin yang selama ini membebani Haiseto telah sepenuhnya musnah karena sekarang dia tahu bahwa dia bukanlah pangeran yang berkhianat, namun Kekaisaran Matahari Bulan yang telah membuangnya. Karena itulah demi menghapuskan beban moral yang dia tanggung sebagai mantan putra mahkota Kekaisaran Ryu, Haiseto bertekad untuk menghancurkan mesin perang tak terkendali ini dengan tangannya sendiri. Haiseto mengangguk paham dengan penjelasan kakaknya dan berhubung sekarang mereka memang sudah berada di satu kubu yang menolak peperangan, Yuho juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Haiseto mewujudkan mimpinya. 开始。 Tepat setelah sesi curhat masa lalu itulah Yuho mengajak rombongan sekte yang bertugas untuk memulai operasi dan berkat bantuan alat pembimbing roh buatan Suan Jiwen, ke-6 tim yang ditugaskan untuk melewati alat pendeteksi roh tipe mental akhirnya berhasil melewati pertahanan tepat pada waktunya.
Tidak menunggu lama, Yuho meminta kelima rekannya untuk menghancurkan pembimbing roh pertahanan yang masih terhubung demi membuka jalur masuk untuk rombongan besar Sekte Tang. Instruksi diterima, kelima anggota Sekte Tang langsung menghancurkan alat pembimbing roh pertahanan kota Dongyang yang juga merupakan tanda bagi Haiseto dan kawan-kawan untuk membawa pasukan Sekte Tang menerobos kota. Rombongan Sekte Tang yang sudah berada di pusat kota juga tidak berdiam diri dan mulai ngegebugin pasukan militer Kekaisaran Ryu yang juga memburu mereka. Dengan kekuatan Yuho dan kawan-kawan, melawan pasukan militer krucil semacam ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan, sehingga seluruh alat pembimbing roh integrasi yang ada di sana pun berhasil dihancurkan. Sementara itu, pasukan Sekte Tang juga sudah masuk ke dalam kota dan mulai memborbardir tabir pertahanan dari luar tanpa henti di bawah kepemimpinan Haiseto, Jiang Nanan, dan juga Xiao Xiao. Sayangnya ada saja situasi yang muncul di luar rencana, di mana masalah yang lebih besar mulai muncul ketika datang Zheng Wu Doluo dan atau Doluo Abominasi dan Wan Hun Doluo atau Doluo 10 miliar jiwa. Yuho agak terkesan dengan kehati-hatian Kekaisaran Ryu dan Sekte Roh Kudus sampai menempatkan dua master dunia roh di kota Dongyang yang sangat jauh dari medan perang. Namun karena situasi sudah menjadi seperti ini, Yuho juga tidak memiliki intensi sama sekali untuk mundur dan segera bersatu dengan Wutong untuk menghadapi dua master dunia roh jahat tersebut. Wutong segera menggunakan kemarahan Dewa Naga dan langsung berbenturan dengan bendera 10 miliar jiwa milik Wan Hun Doluo. Buat YTTA aja ya, ini kekuatan Wan Hun Doluo udah ngelebihin bendera jiwanya Wang Lin nih. Oke, lanjut. Nah, seperti karakter penjahat pada umumnya, Zheng Wu Doluo hendak bergabung dengan pertarungan dan mengeroyok Wutong. Namun jelas niatan itu tidak akan bisa terrealisasi karena ada Yuho yang sudah siap sedia melindungi ayangnya. Tepat ketika Zheng Wu Doluo hendak menyerang, itulah Yuho membuka gerbang neraka tepat di depannya dan mengirimkan tubuh fisik sang raja beruang es alias Shoubai untuk melawannya. Kekuatan Shoubai sebagai monster roh berusia 400.000 tahun sudah lebih dari cukup untuk menggeprek Zheng Wu Doluo seorang diri, sehingga Yuho bisa nyantai menyatukan kekuatan dengan Wutong untuk melawan Wan Hun Doluo. Tanpa banyak babi bu, Wutong melepaskan tebasan sayap naga dan membuat Wan Hun Doluo yang awalnya sangat percaya diri karena kekuatannya memang di atas Yuho maupun Wutong kini mulai terpojok karena sesuai perkataan Yan Zhaoze, gabungan kekuatan dua sejoli itu mungkin dapat menandingi kekuatan seorang super Doluo biasa. Sementara Wan Hun Doluo digebugin kesana kemari oleh dua sejoli, pertempuran di dalam pusat kota masih berlangsung dengan intens, di mana rombongan Sekte Tang juga masih terus berusaha menghancurkan kota baik dari luar maupun dalam. Wan Hun Doluo memasang ekspresi jelek ketika menyaksikan bahwa mereka sudah sangat dirugikan oleh serangan mendadak rombongan Sekte Tang, dan karena sudah dipojokkan sedemikian rupa inilah Wan Hun Doluo tidak punya pilihan kecuali bertarung dengan seluruh kekuatannya dibanding mati konyol. Wan Hun Doluo berhenti melarikan diri dan langsung meledakkan kekuatan rohnya ketika melepaskan teknik roh ke-6, yaitu 12 roh pendendam. Segera setelah teknik roh diaktifkan, raungan marah meletus dari dalam bendera 10 miliar jiwa sebelum kemudian memunculkan berbagai jenis monster roh yang entah kenapa menurut Yuho sangat mirip dengan teknik 12 utusan binatang Zhang Peng. Yuho juga menyadari kalau roh-roh pendendam yang dilepaskan oleh Wan Hun Doluo adalah monster roh laut dan kekuatannya pun sama sekali tidak main-main. Baru setelah berhadapan beberapa lama inilah Yuho mulai bertingi-tinggi apakah para monster roh laut yang diliputi kekuatan dendam inilah yang disebut Haiseto sebagai putri laut. Tidak hanya Yuho yang dikepung oleh monster roh laut pendendam, Wutong pun mengalami hal yang sama, hingga akhirnya menggunakan wujud dewa naganya untuk menerobos mulut besar hiu paus yang berusaha menelannya.
Segera setelah Wutong keluar dari mulut hiu paus, Wan Hundoluo mengaktifkan teknik roh keempatnya yaitu wujud roh pelindung bendera 10 miliar jiwa sebelum kemudian diikuti dengan teknik roh ke-8 yaitu domain 10.000 jiwa yang langsung berhadapan dengan tombak naga putri Tangsan tersebut. Menyadari bahwa Wan Hundoluo adalah seorang master roh tipe domain, Yuho langsung meminta Wutong untuk kabur. Sementara dia mengaktifkan domain ekstrimnya sendiri yang langsung mendominasi domain Wan Hundoluo. Tidak hanya itu, Yuho juga melepaskan rantai api surgawi yang merupakan musuh alami master roh jahat sama seperti apa yang dahulu dia lakukan kepada Nangongwan. Benar-benar persis seperti apa yang terjadi pada Nangongwan, Wan Hundoluo juga langsung meraung kesakitan tatkala api penyucian itu menyentuh tubuhnya dan meminta Yuho untuk menghentikan apapun yang sedang pemuda itu lakukan. Sayang seribu sayang, bukannya menghentikan serangan api surgawi, Yuho malah collab dengan Yeguyi yang memiliki roh pelindung malaikat sebagai sesama musuh alami master roh jahat. Wan Hundoluo benar-benar diliputi dengan ketakutan ketika melihat pedang suci malaikat turun dari langit dan langsung menggunakan para roh pendendam untuk melindungi dirinya dari kekuatan malaikat tersebut. Tindakan Wan Hundoluo yang benar-benar bajigur membuat Yuho habis kesabaran dan mengajak Wutong untuk melancarkan serangan terakhir mereka. Serangan badai mental Yuho dan Wutong benar-benar menghancurkan seluruh pertahanan Wan Hundoluo. Sementara itu temannya alias Zeng Wudoluo juga sama sekali tidak dapat membantu karena dia sendiri lagi dipelonco oleh Shobai. Menyadari bahwa situasi sudah menjadi sangat terpojok dan kekalahan sudah ada di depan mata, Wan Hundoluo pun menjadi sangat ketakutan sebelum kemudian berusaha menyeret tubuhnya yang sudah babak belur untuk melarikan diri. Sayang Yuho sudah lebih dulu memblokir jalan pelariannya, dan karena dia memang sudah sangat membenci tindakan kejam Wan Hundoluo pada para monster roh laut, pemilik mata Ashura itu langsung menggunakan wujud asli roh pelindung miliknya ketika melepaskan serangan jiwa sebelum diikuti oleh mantra penyucian. Mantra penyucian membuat Wan Hundoluo kembali meraung pedih ketika merasakan kekuatan roh di tubuhnya perlahan menghilang. Sementara itu Shobai juga meninggalkan Zeng Wudoluo yang sudah bengeng karena menerima perintah dari Yuho untuk menyudahi pertarungan. Namun berakhirnya pertarungan itu tidak membuat Zeng Wudoluo tenang karena dia harus bergabung dengan Wan Hundoluo untuk menerima pedang penghakiman malaikat Yeguyi. Pedang malaikat suci diayunkan, dua master dunia roh jahat kehilangan nyawa, dan seluruh kota Dongyang pun berhasil ditaklukkan, sehingga para monster roh laut pun berhasil melepaskan diri dari rantai pendendam yang selama ini membelenggu mereka. Hale. Setelah melaksanakan tugas berat untuk menyucikan seluruh dataran kota Dongyang, Yeguyi mengalami peningkatan kekuatan signifikan sehingga dia harus menjalani retreat untuk menyempurnakan penerobosan ranahnya. Karena itulah Yuho meminta BB mengirimkan beberapa pasukan untuk menjaga Yeguyi sehingga tidak diganggu oleh makhluk pesawat mayat hidup. Mengingat dia harus meninggalkan tempat ini juga. BB mengangguk paham atas permintaan Yuho, toh rampasan perang yang mereka dapatkan dari kota Dongyang sudah sangat besar sehingga sudah cukup membantu mereka dalam mempersiapkan perang yang akan datang. Beberapa saat kemudian datanglah Ji Juchen yang berkata bahwa dia telah mendapat pencerahan dan meminta Yuho untuk berduel dengannya. Yuho tersenyum lebar ketika mendengar bahwa Ji Juchen telah mendapat kesempatan penerobosan juga, namun langsung meminta maaf karena dia tidak bisa menemani pemuda itu berduel, mengingat dia harus pergi ke Laut Es, tempat di mana kampung halaman Putri Laut berada. Semua orang langsung kaget mendengar rencana Yuho, tidak terkecuali Tang Wutong, dan bertinggi-tinggi apa yang sebenarnya Yuho rencanakan dalam perjalanannya kali ini. Yuho kemudian menjelaskan bahwa Putri Laut adalah roh master
monster tipe spiritual dan wujud roh pelindung mata Ashura miliknya sangat membutuhkan monster roh tipe spiritual semacam ini. Karena itulah meskipun berbahaya dia akan tetap pergi dengan harapan dapat membuat Putri Laut bersedia menjadi roh jiwa barunya. 滨海之前， Mendengar rencana Akang, Neng Wutong langsung antusias dan meminta untuk ikut serta dalam perjalanan menuju Laut Es. Awalnya Yuho langsung menentang permintaan itu mentah-mentah karena selain mereka tidak tahu sama sekali tentang monster roh laut, gesekan panjang antara Kekaisaran Ryu dan klan Putri Laut pasti akan membuat perjalanan mereka menjadi lebih sulit. Yuho merasa mampu pergi sendiri karena dia telah mendapatkan artefak suci dewa dari Rong Nianbing, termasuk juga bilah pisau desahan Dewi dan salju yang lebih cocok digunakan dalam pertempuran. Namun ternyata Wutong tidak diam begitu saja ketika memamerkan senjata dewa sebelum kemudian ikut-ikutan flexing senjata dewanya sendiri yang nyaris identik dengan Trisula dewa laut legendaris milik bapaknya. Bahkan Yuho pun dibuat terpana ketika melihat aura Trisula naga emas yang sangat suci, di mana meskipun Trisula itu bukanlah benda yang sama dengan apa yang dimiliki oleh sang Raja Dewa, mereka semua dapat menilai bahwa Trisula emas yang digenggam Wutong sekarang juga merupakan pusaka yang dapat disetarakan dengan senjata dewa. Wutong menunjukkan ekspresi setengah sombong setengah mengejek ketika menyebut bahwa dia tidak perlu menjelaskan arti Trisula emas bagi monster roh laut, dan karena itulah Yuho tidak akan bisa melanjutkan perjalanan dengan lancar tanpa bantuannya. Karena Ayang sudah bersikeras sedemikian rupa, Yuho pun tidak punya pilihan kecuali membiarkan Wutong ikut, dan tanpa menunda lebih lama perjalanan menuju Laut Es pun resmi dimulai. Yuho sudah mendapat patokan lokasi sarang Putri Laut dari Haiseto dan berpikir kalau mereka akan segera sampai setelah melintasi langit beberapa lama. Namun belum juga mencapai lokasi yang dimaksud, Yuho dan Wutong sudah disambut dengan penampakan puluhan gajah iblis laut yang seolah sudah menunggu kedatangan mereka sejak mengetahui ada manusia yang memasuki Laut Es. Dan benar saja apa yang Yuho khawatirkan, monster roh pertama yang mereka lihat di Laut Es itu sama sekali tidak menunjukkan aura persahabatan, malah dengan lantang membunyikan kerang laut yang membuat aliran udara tersedot sehingga alat pembimbing roh mereka kehilangan kekuatan. Begitu alat pembimbing roh terbang mati, Yuho dan Wutong pun terjun bebas dan nyaris nyemplung ke laut kalau pemilik mata Ashura itu tidak buru-buru menggunakan deteksi spiritual dalam mencari lokasi pendaratan yang aman. Gajah iblis laut menunjukkan aura pertentangan luar biasa ketika melihat manusia yang sangat mereka benci dan berambisi untuk menghabisi dua tamu tak diundang ini apapun yang terjadi. Yuho tidak mau mencari gara-gara apapun dengan monster roh, namun dia juga tidak mau dianggap tidak berdaya ketika ditindas dan langsung meledakkan kekuatan roh ketika mengingatkan bahwa siapapun yang menghalangi jalan akan mendapat ganjaran setimpal. Tidak menunggu lama setelah memberikan peringatan, Yuho langsung mengajak Wutong pergi dan kali ini tidak ada lagi kawanan gajah iblis yang mengganggu mereka. Hal ini bukannya tanpa alasan karena meskipun ledakan kekuatan Yuho terasa begitu dahsyat, tidak ada satupun gajah laut yang terluka, dan dari sanalah pemimpin gajah menyadari bahwa manusia ini telah berbelas kasih kepada mereka. Yuho kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan kapal pembimbing roh yang disempurnakan oleh Suan Jiwen, namun perjalanan di permukaan laut pun tidak berjalan lancar karena ada berbagai monster roh laut yang mengganggu mereka, termasuk juga seekor paus raksasa yang menghancurkan kapal setelah menyembul dari kedalaman samudra. Setelah perahu mereka digeprek sedemikian rupa oleh paus iblis, Yuho dan Wutong pun sekali lagi menggunakan alat pembimbing roh terbang untuk melintasi langit. Namun sebelum mereka sadari, langit di sekitar mereka terdistorsi dan berubah menjadi pusaran air dengan kekuatan dahsyat berusaha menghanyutkan mereka. Yuho dan Wutong berusaha sekuat tenaga untuk menangkap tangan satu sama lain, dan setelah berhasil menstabilkan diri, kedua sejoli itu baru sadar bahwa mereka sedang berada di tengah pasukan suku
suku putri laut dengan aura permusuhan luar biasa menyebar ke seluruh lautan. Ratusan senjata diacungkan dan Yuho hanya bisa memasang ekspresi serius ketika melihat teknik fusi roh pelindung putri laut yang bahkan mampu menyaingi seorang limit Doluo. 受到海洋的压制，海洋的力量是不会让你的结果。 Yuho tidak langsung meladeni baku hantam dan mengemukakan keinginannya untuk berbicara baik-baik dengan klan Putri Laut. Namun si pemimpin Putri Duyung yang kita panggil aja dia Ariel ini malah menunjukkan keengganan pekat karena baginya setiap kata-kata dusta manusia rendahan seperti Yuho tidak pernah bisa dipercaya. Tanpa banyak babi bu, Ariel memerintahkan pasukannya untuk menyerang Yuho dan Wutong yang membuat keduanya segera melesat ke sana kemari untuk menghindari serangan. Yuho dan Wutong memang sengaja hanya menghindar untuk menunjukkan betapa mereka tidak ingin mencari gara-gara dengan ras Duyung. Namun setelah Ariel tidak kunjung berhenti menyerangnya, Yuho tidak punya pilihan kecuali menggunakan teknik penggantian Xuanwu untuk menangkapnya. 都不要动！ Yuho berpindah ke tempat asistennya Ariel dan langsung menggunakan teknik kejutan jiwa untuk membuat sang putri ras Duyung kehilangan daya beberapa saat. Beberapa saat itu segera dimanfaatkan Yuho untuk meraih lehernya dan mengancam seluruh ras Duyung atas keselamatan tuan putri mereka apabila masih terus melakukan penghalangan. Yuho tahu bahwa pasukan besar ini memang tidak akan mendengar setiap kata-katanya dan karena itulah Yuho terpaksa harus menyandra Ariel sebelum kemudian perlahan bergerak keluar dari kepungan dengan Ariel masih di tangannya. Dan setelah benar-benar keluar dari kepungan, Yuho langsung melepaskan putri ras Duyung tersebut sebelum bergegas menjauh dari rombongan ras Duyung. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja kekuatan yang jauh lebih besar menekan mereka di tengah samudra di mana kekuatan itu tidak lain dan tidak bukan berasal dari Ratu Duyung alias sang putri laut dengan kekuatan 600.000 tahun kultivasinya. Putri laut juga menunjukkan kemarahan yang sama ketika melihat manusia hina memasuki tanah air mereka dan bertanya apakah pembantaian yang sudah mereka terima kasih belum cukup untuk memuaskan rasa haus darah para makhluk tidak bermoral ini. Yuho bertanya apakah putri laut tidak melihat kalau dia sama sekali tidak menyentuh makhluk laut selama perjalanannya, yang membuat Ariel segera memohon agar ibunya tidak terhasut oleh perkataan manis manusia hina yang sudah membuat salah satu keluarga kesayangan mereka meninggal dalam penderitaan. Nah, jadi ceritanya putri laut yang kemarin jadi roh pendendamnya Wan Hun Dolu itu adalah Lia alias putri kedua putri laut alias Hao Gongju, sekaligus juga adiknya si Ariel yang ternyata nama aslinya ini Li Jing ya guys ya. Lia sudah menjadi korban kejahatan kekaisaran Ryu dan karena itu juga ras Duyung menyimpan dendam begitu dalam kepada manusia. Peringatan Li Jing membuat Hai Gongju kembali diliputi kemarahan dan bersumpah dengan nama Dewa Laut akan memberikan hukuman surgawi bagi manusia yang penuh dosa ini. Yuho menggunakan perisai Kaisar Es untuk membendung kekuatan Hai Gongju, namun perisai itu jelas masih belum cukup apabila digunakan untuk melawan monster roh ratusan ribu tahun sepertinya. Akhirnya kedua sejoli itu terseret arus laut yang begitu kuat sampai kemudian terpisah meski Yuho sudah berusaha keras meraih tangan kekasihnya. Wutong sudah lebih dulu terseret arus laut hingga mencapai dasar samudra, sementara Yuho bisa bertahan beberapa lama sebelum nyaris saja ikut terseret juga kalau tidak buru-buru mempraktekkan metode kultivasi sekte tubuh yang membuat mata spiritualnya mengalami kebangkitan roh pelindung tubuh emas untuk kedua kalinya. Wutong hanya bisa dibuat kelepek-kelepek entah untuk keberapa kalinya ketika melihat Akang masih sempat-sempatnya melakukan terobosan di tengah situasi hidup mati seperti ini. Sementara itu Hai Gongju cukup terkesan karena kekuatan spiritual Yuho memang sangat luar biasa untuk manusia seumurannya. Namun kekuatan ini masih kurang dari sekedar cukup apabila bocil manusia FF ini mau menantangnya.
Hai Gongju mengibaskan ekornya yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual padat hingga membuat Yuho langsung mengaktifkan tulang kepala singa emas bermata 3 yang memiliki kemampuan imunitas pada kekuatan spiritual sekuat apapun. Setelah itu Yuho melesat melintasi 3 titik yang berbeda untuk menggabungkan teknik roh, kekuatan roh, dan kekuatan spiritual. Sebelum kemudian membentuk semacam segitiga belenggu roh yang disebut sebagai mantra penyegel dewa Ashura. Ketika merasakan kekuatan segel Yuho, Hai Gongju langsung dibuat panik dan buru-buru mengibaskan putri sulungnya menjauh sementara dirinya sendiri harus terkurung dalam mantra penyegelan yang berhasil melumpuhkannya. Mantra ini dapat memaksa lawan untuk berada dalam posisi bertahan tanpa bisa menyerang balik, namun hanya bertahan dalam waktu singkat. Dan karena itulah Yuho langsung menarik tangan Wutong untuk pergi menyadari bahwa usaha negosiasi mereka berujung pada kegagalan. Namun Hai Gongju tampaknya masih belum mau melepaskan mereka dan memerintahkan Li Jing untuk menangkap 2 manusia tak diundang itu apapun yang terjadi. Yuho menggunakan telapak tangan kaisar untuk menerobos paksa belenggu duyung yang mengurung mereka berdua. Sementara itu Li Jing memimpin rombongan ras duyung untuk menangkap kedua manusia hina sesuai dengan instruksi ibunya. Wutong membelalakan matanya ketika melihat Yuho ditelan sama hiu di depan matanya, namun dia yakin kalau Akang tidak akan pindah alam hanya karena ditelan sama hiu. Dan benar saja apa yang Yuho pikirkan, Yuho sebenarnya menyimpan sebuah kartu as yang sampai saat ini selalu dia tahan karena tidak mau melukai monster roh laut. Namun berhubung dia sudah dipojokkan sampai seperti ini, Yuho juga tidak punya pilihan kecuali menunjukkan bahwa dia juga bisa membunuh apabila menghendakinya. Ketika itulah Yuho menggunakan cincin jirah Dewa Perang S Extreme yang merupakan alat pembimbing roh humanoid level 9 sebagai mahakaryanya bersama Pak Guru Suan Jiwen dari hasil penyempurnaan kristal Dewa S Extreme Kota Naga. Dalam beberapa saat kekuatan es luar biasa meluap dari dalam cincin sebelum kemudian menyelimuti tubuh Yuho dengan semacam armor es tak tertembus sehingga membuat MC kita ini sekali lagi dapat skin baru yang enggak kalah OP dibanding skin-skin sebelumnya. Di sisi lain Hai Gongju yang telah terbebas dari mantra penyegelan sudah tiba di permukaan laut bersama rombongan ras duyung menyatakan sekali lagi bahwa dia tidak akan membiarkan Yuho pergi. Karena kejahatan manusia telah membuat mereka harus menebusnya dengan nyawa orang tercinta. Kemunculan Hai Gongju telah menjadi tanda penyataan perang kepada Yuho dan Wutong hingga membuat seluruh pasukan monster roh laut yang sebelumnya hanya mengepung mereka kini mulai menyerang dengan membabi buta. Meskipun awalnya Yuho sama sekali tidak mau memicu perang semacam ini, dia juga tidak bisa diam dan menghindar lagi sebelum kemudian mulai mengeluarkan satu persatu roh jiwa yang dia miliki. Baijio keluar untuk melepaskan ledakan kekuatan es skala besar disusul dengan Sunu, Shoubai, dan juga Tianmeng yang juga turut keluar membendung serangan para monster roh laut. Wutong tidak tinggal diam dan menggunakan transformasi Dewi Perang sebelum kemudian bergabung dengan pertarungan besar melawan penduduk wilayah Dewa Laut tersebut. Sesuai dengan perintah ibunya, Li Jing memimpin pasukan Putri Duyung untuk menangkap Yuho dan Wutong sementara yang mau ditangkap tampak cukup santai seolah mengetahui bahwa para monster laut roh ini tidak akan bisa menangkap mereka. Pertempuran yang intens kembali terjadi ketika Li Jing menggunakan 6 lengan duyungnya untuk melawan Yuho dan Wutong. Namun kekuatan 2 sejoli itu sudah terlalu OP untuk ditangani monster roh ratusan tahun biasa seperti dirinya. Karena merasa tidak mungkin bisa mengatasi 2 manusia hina ini dengan pertempuran jarak dekat, Li Jing pun mulai menggunakan salah satu teknik spiritual tipe milik klan duyung yang disebut dengan Gema Penjara Changlan. Sayangnya teknik spiritual setingkat ini masih belum cukup mengganggu untuk Yuho yang segera mengerahkan roh-roh jiwanya untuk menghancurkan serangan Li Jing. Namun kemenangan ini juga
bisa didapatkan dengan mudah karena beberapa saat kemudian Hai Gongju memutuskan untuk turun tangan dan segera membuat ekspresi Yuho menjadi serius karena dia tahu monster roh berusia 600.000 tahun bukanlah seekor yang mudah untuk ditangani. Dan benar saja, hanya dalam beberapa waktu yang singkat, Hai Gongju mampu membentuk ratusan tornado air di atas laut hingga membuat rombongan Yuho pun kesulitan bergerak untuk menyerang sekaligus menghindari tornado air di waktu yang bersamaan. Tidak hanya itu, Hai Gongju juga menggunakan teknik spiritual tipe suara yang dia miliki, di mana teknik yang disebut sebagai lagu ratapan Putri Duyung ini jelas merupakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dibanding gemak penjara Changlan milik Li Ji. Kesimpulan ini bukanlah tanpa alasan karena pada serangan Li Jing sebelumnya Yuho dan roh-roh jiwanya masih mampu mempertahankan diri dengan cukup mudah, sementara pada lagu ratapan Putri Duyung kecuali Yuho yang memang memiliki kekuatan spiritual setingkat master dunia roh, semua makhluk langsung mengalami dampak goncangan jiwa mengerikan, tidak terkecuali roh-roh jiwanya. Tidak bisa membiarkan Hai Gongju terus menguasai jalannya pertarungan, Wutong pun segera mengaktifkan teknik roh ke-8 miliknya yaitu tarian naga matahari cemerlang yang setidaknya dapat melindungi Yuho dan kawan-kawan dari ratapan Putri Duyung barang sementara waktu. Sementara Hai Gongju tidak percaya para manusia hina ini dapat mempertahankan diri dalam waktu lama, Wutong memang tidak berencana terus diam dalam posisi bertahan dan bersiap untuk mengaktifkan teknik roh ke-9 miliknya. Hai Gongju segera merasa tidak senang ketika melihat Wutong melakukan pengisian kekuatan roh dan berpikir untuk menghentikannya apapun yang terjadi. Namun Yuho jelas tidak akan membiarkan sang putri laut menyakiti kekasihnya dan bergegas muncul di hadapan Wutong bersama dengan para roh jiwanya untuk meladeni Hai Gongju sampai Ayang menyelesaikan tekniknya. Karena putri laut adalah salah satu monster roh dengan kekuatan spiritual terkuat, Yuho pun berpikir kalau dia juga harus menggunakan kekuatan spiritual dan tanpa pikir panjang segera mengeluarkan domain gangguan mental. Sayangnya domain gangguan mental yang bisa melumpuhkan bahkan seorang master dunia roh ini tidak berefek banyak kepada Hai Gongju yang justru menghempaskannya dengan begitu mudah. Meskipun tidak berefek banyak, setidaknya Yuho dapat membuat arah serangan Hai Gongju membelot sedikit dari tempat Wutong berada dan membuat ratu penguasa lautan itu menjadi semakin marah seolah ingin mencabik-cabik manusia yang terus mengganggunya ini. Hai Gongju sekali lagi merapal teknik kemarahan samudra, sementara para roh jiwa Yuho mulai menyatukan kekuatan untuk sama-sama menahan gempuran teknik mengerikan tersebut. Para roh jiwa membentuk perisai tabir kekuatan roh dengan Yuho sebagai pusatnya, namun tidak butuh waktu lama sampai tabir pelindung dihancurkan hingga membuat Yuho dan seluruh penghuni kos lautan spiritualnya terhempas dengan kejam. Meski pada waktu yang sama, mereka juga berhasil membuat Hai Gongju terdorong mundur beberapa langkah. Sayangnya keberhasilan untuk membendung satu kemarahan samudra itu masih jauh dari kata cukup kalau Yuho memang ingin mengalahkan Hai Gongju, karena beberapa saat kemudian tongkat duyung dengan jantung samudra melayang di atas permukaan laut. Keberadaan jantung samudra ini bahkan membuat monster roh sekelas Sunu menjadi gelisah karena jantung samudra sendiri merupakan teknik legendaris yang hanya bisa dikeluarkan oleh pemilik darah emas Putri Duyung. Menurut apa yang Sunu tahu, jantung samudra memiliki dua fungsi utama, yaitu menetralkan satu serangan energi lawan sebelum kemudian mengandalkan kekuatannya sendiri pada serangan berikutnya. Sementara itu di sisi lain Hai Gongju juga tidak mau buang-buang waktu dan segera melepaskan teknik roh legendaris Sang Ras Duyung yang disebut sebagai kutukan jantung samudra tersebut. Aura yang dilepaskan oleh kutukan jantung samudra ini memang seolah cukup untuk membuat seluruh lautan berubah menjadi kekacauan. Kendati demikian, Yuho masih tidak bergeming dari tempatnya ketika bertekad tidak akan membiarkan satupun di depannya terluka. Yuho dan para roh jiwa berdiri sejajar ke depan sebelum kemudian menciptakan perisai berlapis-lapis untuk menahan gempuran teknik roh puncak Hai Gongju tersebut. Namun tidak menunggu lama sampai satu persatu perisai dibuat
membuat Lulanta di bawah penghakiman kutukan jantung laut hingga hanya menyisakan Yuho seorang diri saja berdiri di hadapan Wuto. Namun Yuho yang bahkan bersedia mengorbankan nyawa untuk kekasihnya jelas tidak akan pergi ke sana sampai dia memastikan sendiri kalau Wutong telah menyelesaikan teknik roh ke-9 miliknya, sekalipun dia sendiri harus babak belur hingga akhirnya. Akhirnya teknik roh ke-9 Wutong yang membutuhkan waktu cukup lama dalam aktivasinya ini berhasil diramal, di mana hal yang membuat seluruh lautan berubah menjadi gonjang-ganjing adalah teknik roh ke-9 Doluo. Kupu-kupu cahaya itu merupakan teknik yang dapat digunakan untuk memanggil sang penguasa lautan, siapa lagi kalau bukan Dewa Laut Tangsan. Waktu seolah berhenti sejenak ketika Wutong menggunakan teknik turunnya Dewa Laut dan membuat aura keilahian yang luar biasa benar-benar turun dari langit cahaya Dewa Laut yang gemilang menerangi seluruh samudra dalam kedamaian. Cahaya Dewa Laut itu mampu menenangkan hati setiap makhluk yang ada di lautan, tidak terkecuali Hai Gongju yang sebelumnya dipenuhi dengan kemarahan dalam hatinya. Yuho juga dapat menahan hatinya untuk gemetar ketika melihat bayangan Dewa Tangsan secara perlahan menuruni langit berselimuti cahaya ilahi, karena meskipun tidak hidup pada zaman yang sama, cerita hebat leluhur Sekte Tang dan muridnya paling legendaris di Akademi Shrek itu sudah melintasi segala generasi di benua Doluo. Tidak dia menyangka sosok melegenda itu akan benar-benar muncul di hadapannya begini, sementara Hai Gongju juga nyaris tidak dapat mengendalikan niat penghambaan di dalam dirinya, karena tepat sebelum Tangsan naik ke alam dewa, sang penguasa lautan itu pernah mengembara ke setiap inci samudra untuk meredam pertikaian serta memberikan berkah abadi dan kebijaksanaan tak terbatas bagi seluruh monster roh di lautan luas. 带他们去见你的小女儿吧。 Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan setiap sukacita mendalam Hai Gongju ketika melihat sosok ilahi tuan segala makhluk di lautan itu muncul kembali, sebelum kemudian memintanya untuk tidak dibutakan oleh kebencian dan meminta sang Ratu Laut untuk membawa dua dunia manusia ini menemui putri kecilnya. Setelah menyampaikan beberapa pesan kepada Hai Gongju, Tangsan pun berbalik dan menghampiri Yuho sejenak sebelum kemudian menghilang sebagai tanda bahwa teknik ke-9 Wutong juga telah selesai. Nah, jadi memang meskipun teknik Wutong yang kekuatan ordalnya sangat kental ini bisa membuat bapaknya benar-benar turun dari alam dewa untuk beberapa waktu, Tangsan tetap tidak bisa tinggal lama dan harus segera kembali sebelum menimbulkan ketidakseimbangan di dunia. Nah, baru setelah melihat dua manusia yang sebelumnya dia benci dengan seluruh hatinya itu mampu memanggil Dewa Laut, Hai Gongju dan Li Jing segera membungkamkan diri mereka penuh hormat dan meminta maaf atas segala kelancangan yang dia lakukan. Sekarang, Hai Gongju menganggap Yuho dan Wutong sebagai utusan Dewa Laut, sebelum kemudian melaksanakan perintah Tangsan untuk membawa Yuho menemui putri kecilnya. Hai Gongju mengangkat tongkat jantung samudranya tinggi-tinggi dan langsung membuat lautan terbelah sebelum mengungkap semacam tangga menurun yang akan menjadi jalan masuk istana Putri Laut. Diiringi dengan ungkapan gembira dan tatapan hormat ras duyung, Yuho beserta rombongannya pun mengambil kesempatan mereka untuk mengunjungi dasar samudra. 跟我来。 Sementara mereka mengikuti petunjuk arah Hai Gongju, Yuho meminta Ratu Lautan itu untuk menjelaskan kesalahpahaman macam apa yang sebelumnya terjadi sampai membuat seluruh penghuni lautan itu begitu marah ketika melihat mereka. Hai Gongju menghela napas panjang sebelum kemudian menceritakan bahwa beberapa waktu sebelumnya ada beberapa manusia yang datang ke Laut Es dan mencari dirinya sebagai pemimpin monster roh laut untuk menjalin kerjasama. Manusia-manusia itu mengaku bahwa mereka telah menemukan metode kultivasi baru yang katanya bisa memperpanjang usia monster roh, sekaligus juga menyelesaikan konflik panjang di antara mereka. Yuho auto memincingkan mata ketika mendengar ini karena dia sepertinya bisa menebak ke arah mana penjelasan tersebut bermuara. 叫魂灵。
Dan ya, Hai Gongju mengingat bahwa metode tersebut disebut sebagai pengikatan roh jiwa yang merupakan teknik ciptaan Yuho sendiri. Sayangnya cerita-cerita indah tentang metode roh jiwa itu tidak lebih dari sekedar kebohongan pahit karena manusia yang datang dengan niat jahat itu pada akhirnya justru membuatnya kehilangan salah satu putri tercinta. Tepat setelah menyelesaikan ceritanya, Hai Gongju membawa rombongan Yuho memasuki aula terdalam istana laut sebelum mengungkap sosok putri duyung kecil yang terduduk diam di atas altar seolah telah kehilangan seluruh kesadaran dan kekuatan hidup dalam dirinya. Becil, sosok itu adalah tubuh fisik Lia yang menurut penilaian Yuho, rohnya sudah hancur lebur akibat ditarik paksa keluar oleh bendera jiwa Wan Hundoluo. 我将施展秘法， Yuho meminta izin untuk menggunakan teknik penelusuran pikiran pada Lia demi mengetahui perbuatan kejam macam apa yang telah dilakukan oleh Wan Hundoluo serta mencari tahu apakah masih ada suatu metode yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan salah satu putri Hai Gongju tersebut. Singkat cerita, penelusuran ingatan pun dimulai dan Yuho dapat melihat apa yang terjadi setelah Lia dibawa oleh seorang manusia bertudung misterius yang memang benar sesuai perkiraan Yuho, tidak lain adalah tetua sekte Roh Kudus sang master dunia 10 miliar jiwa Wang Hundoluo, bukan Wang Lin ya guys ya, namanya depannya sama-sama Wang. Nah, setelah mendapat izin untuk membawa Lia pergi bukannya memperlakukan sang putri dengan baik, Wan Hundoluo justru mengurungnya di sebuah ruangan sebelum menciptakan formasi mengerikan dengan bendera jiwanya. Iya, apalagi yang bisa mereka harapkan dari Wan Hundoluo yang memang tidak menguasai teknik penyatuan roh jiwa kecuali menarik paksa jiwa Lia keluar sebelum kemudian dimurnikan dalam bendera 10 miliar jiwa miliknya. Hai Gongju hanya bisa menahan kepedihan di hati mereka ketika menyaksikan detik demi detik yang begitu menyakitkan dialami oleh Lia serta bagaimana ketakutan dan kesakitan menyelimuti raungannya ketika meminta sang ibu untuk menyelamatkannya. Sementara itu dirinya yang lemah ini justru terjerumus dalam tipu daya manusia dibuat tidak mengetahui apa yang terjadi sehingga tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan putri kecilnya. Situasi menjadi semakin menyedihkan ketika mereka menyaksikan Wan Hundoluo tertawa puas melihat roh Lia dimulai ditarik keluar paksa yang menandakan bahwa pemunian jiwanya berlangsung dengan sangat lancar. Setiap adegan pemunian jiwa itu membuat hati setiap orang yang ada di sana seperti teriris seolah tidak dapat menemukan alasan apapun bagi manusia untuk menjadi sekejam ini. Li Jing menangis, Hao Gongju menunjukkan ekspresi kepedihan dan bersalah. Sementara Wutong mengepalkan tangannya ketika melihat jiwa Lia benar-benar dikeluarkan paksa dan disegel dalam bendera jiwa. Sementara Yuho menggeretakkan giginya marah ketika berkata dengan tegas bahwa utang darah sekte Roh Kudus pada ras duyung dan monster roh laut harus diselesaikan dengan tuntas. 必须清算。